Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami paham yang benar. Amin. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum sarapan? Sapwan, Tika, Herin, Resa, Nisa, Jinan, Heril, Haura, Alia. Kenapa enggak sarapan? Malas. Oh, enggak enak makanannya. Kenapa enggak enak makanannya? Oh, tidak bisa kalau makan pagi-pagi sekali. Makannya kapan? Keluar main. Oke. Sekarang untuk membangkitkan semangat, kita sama-sama menyanyi lagu. Ada yang hafal? Yang mana ini lagunya? Oke, 1, 2, 3. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Yang keberapa? Ke-79. Jadi hari ini Bu Guru mau cek dulu, ada tidak yang tidak hadir? Siapa teman yang tidak hadir? Ada berita dari Nusiha? Siapa yang tetangga dengan Nusiha? Alia, kenapa nak? Nggak tahu? Hah? Oh, diare. Berarti Nusiha hari ini sakit. Ada yang tahu enggak? Biasa itu kalau kita sakit diare gara-gara apa? Makan sembarang. Ya, jadi hati-hati ketika kita mau belanja ya atau jajan di luar. Perhatikan faktor kesehatannya dengan kandungan gizinya. Jadi jangan terlalu banyak makan makanan yang cepat saji. Apa harapan-harapan positif kita untuk hari ini? Ada yang bilang dapat nilai yang bagus, mendapat ilmu, biar pintar, apa lagi? Mencapai cita-cita. Jadi apa gunanya kita sebenarnya datang di sekolah? Belajar. Apa manfaatnya belajar untuk kita? Mendapat ilmu yang banyak supaya tercapai cita-cita. Menjadi untuk itu kita harus tetap semangat belajar. Ada tidak yang tidak semangat belajar hari ini? Ada? Tidak ada, Ji? Semangat semua? Mana semangatnya? Oke, karena semua sudah semangat untuk merefreshkan pikiran supaya hari ini kita bisa konsentrasi belajar, kita akan melakukan pengelolaan sosial emosional. Jadi seperti biasa, letakkan apapun yang kalian pegang, duduk dengan baik, ya. Kemudian silahkan pejamkan matanya, dengarkan musiknya, bayangkan yang harapan-harapan positif tadi mau jadi apa, kelak seperti apa, rasakan yang ada di sekitar tak. Oke, silahkan pejamkan matanya. Rasakan apa yang ada di sekitar tak. Hal-hal positif yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Tinggalkan yang mau lepas, yang kita anggap tidak bagus dalam diri tak. Dengarkan dengan seksama, bawa perasaan nyaman pada diri tak semua. Oke, silakan tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Oke, silakan tarik nafas yang dalam, hembuskan lewat mulut. Rasakan musiknya, rasakan aliran-aliran darah yang mengalir pada tubuh kalian. Tenangkan pikiran kalian. Tarik nafas yang dalam, hembuskan. Silakan buka mata kalian, ucapkan hai pada teman di depan kalian. Hai. Semoga harapan kita hari ini bisa terwujud. Amin. Ya. Nah, sekarang sebelum belajar, ada yang namanya? Masih ingat hal-hal apa saja yang biasa kita lakukan? Muki lakukan apa hari ini? Mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian sopan. Oke, tidak ribut. Pakai sepatu. Mendengarkan penjelasan guru. Tidak membuli.
tertib, tidak berkata-kata kasar, disiplin. Apalagi? Apalagi? Mengerjakan piket. Bagaimana hari ini? Apakah piket kelasnya terlaksana dengan baik? Terlaksanakan. Alhamdulillah, syukur. Ya. Nah, sekarang belajar apa kita hari ini? Matematika. Oke, silakan. Naikkan buku matematikanya. Sudah ada semua? Sudah siap semua belajar? Nah, nanti pada saat belajar, coba kita perhatikan sama-sama. Pada saat belajar nanti hal-hal apa yang mau kita lakukan pada proses pembelajaran. Yang pertama, tahapan belajar pertama adalah kita nanti sama-sama mengamati. Setelah mengamati, menanya. Tahu kita menanya? Bertanya-tanya, Ki. Kalau ada yang tidak tahu bisa ditanya. Kemudian yang selanjutnya adalah tahu itu mengeksplorasi? Menyampaikan kepada teman, tadi eksplor kemampuan tak, saya tadi dapat ini, saya dapat ini, hasil saya begini. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Tahu mengkomunikasikan? Berinteraksi, Ki. Jadi pada saat ibu guru kasih pembelajaran nanti, dikasih tugas, misalkan berkelompok atau perorangan, harus saling berkomunikasi, jangan ada yang diam-diam. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan. Jadi setiap pembelajaran, setiap ada yang sudah kita pelajari harus kita simpulkan. Nah, yang selanjutnya kita mau ice breaking dulu. Tadi sudah menyanyi, keluar nih semangatnya, sudah dikasih PSS, sudah fresh pikirannya, hilang nih pikiran negatif. Sekarang kita perenggangan dulu supaya sehat, semua berdiri. Ibu guru, berdiri semua ya. Halo. Ibu guru punya ice breaking, lagunya Naik Delman. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, tapi ada gerakannya. Gerakannya begini, pada keluar depan. Jadi kanan dulu, kiri, terus perut. Kanan, kiri, tekuk. Jadi lagunya begini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuki-taki, 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 tak suara sepatu kuda. Coba ntar silahkan duduk kembali. Nanti kalau sudah lancar saya kasih versi cepatnya. Oke. Yang pertama, karena kita belajar matematika, ada tujuan pembelajarannya. Ada yang mau bantu ibu guru baca yang pertama? Satu orang angkat tangan. Saim. Setelah bereksplorasi, siswa mampu mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, dan lingkaran dengan benar. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menemukan hubungan antara titik pusat, jari-jari, dan diameter dengan benar. Kalau kita lihat ini titik pusat, jari-jari, diameter, dan lingkaran, berarti kita sekarang belajar tentang apa? Lingkaran. Tahu jika yang namanya lingkaran? Tahu. Kemarin sudah diperkenalkan kan? Benda-benda yang berbentuk lingkaran serta manfaat dari lingkaran. Nah, untuk pembelajaran kali ini, ibu guru mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tapi kalau yang kelompok begini banyak ya. Jadi setiap tempat ibu guru bagi lagi menjadi 2 kelompok. Ya, kenapa kita harus belajar berkelompok? Pertama, tujuannya apa? Coba kita belajar sendiri-sendiri, terus ada ibu guru dekati kayak begini. Bagaimana perasaan tak? Dak-dikduk atau bagaimana? Mau copot jantung tak? Kenapa? Tapi kalau berinteraksi dengan temannya, bagaimana perasaan tak? Santai-santai atau bagaimana? Santai. Daripada bicara sama ibu guru, lebih bicara sama teman tak? Iya. Oh, kalau sama ibu guru kaku, harus pakai bahasa resmi begitu. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalau sama teman tak bisa pakai bahasa gaul. Saya juga bisa loh. Sekarang yang kedua apa? Tahu Ki namanya tutor sebaya? Malu-malu Ki gak biasa kalau bertanya sama ibu guru. Kalau sama teman tak malu-malu Ki? Ini fungsinya tutor sebaya. Tutor sebaya itu adalah mencari teman tak yang memahami pembelajaran. Jadi bang, kemudian yang ketiga apa? Ya, kenapa ibu guru selalu memanfaatkan tutor sebaya? Ibu guru kan cuma 1, kalian 31. Nah, tapi kan kalau ada tutor sebaya, oh ini sih yang saya tanya. Kita tahu tadi di bang bu guru, iya. Jadi pembelajarannya bisa merata, tidak lama, tidak menunggu ibu guru datangi ke satu-satu. Ya. Kemudian, sekarang ini ada gambar apa ini? Segitiga. Hah? Gambar apa? Lingkaran. Ayo tentukan dulu kelompoknya yang di sini. Dibagi menjadi 2 kelompok. Yang mana? Oh ya, ke sana dengan ini ya. Yang ini yang mana kelompoknya? Oh, bagus, mantap. Mana kelompoknya? Oke, nah sekarang ini ada gambar apa? Ada gambar apa ini? Segitiga. Kenapa kita bilang lingkaran ini? Oh, karena bundar-bundar. Ah? Apa perbedaan bundar dengan bulat? Apa yang saya kasih ini? Segitiga. Segitiga. Ternyata kalian konsisten dengan jawaban, walaupun ibu guru kasih salah-salah. Ah, sekarang, kenapa ibu guru kasih lingkaran? Apa tujuan pembelajaran tadi yang pertama?
Oke. Bereksplorasi berarti kalian mau mencari yang namanya titik pusat. Kemudian apa lagi? Jari-jari. Yang ketiga, diameter. Oke, silahkan masing-masing kelompok digambar pada kertas ini. Nah, bagaimana caranya kalian menentukan titik pusat? Nah, sementara ini tidak kita gambar dengan jangka. Bagaimana kira-kira? Mau diapain dulu ini gambar supaya bisa lihat yang mana sebenarnya? Hah? Tergantung dari masing-masing kelompok. Ayo, masing-masing kelompok bekerja. Jadi nanti Bu Guru mau menerima hasilnya titik pusat, jari-jari dengan diameter. Bagaimana cara tak bekerja di dalam kelompok? Yang satu bertempel ya. Oke, mari kita lihat, bagaimana kalian bekerja di dalam kelompok. Caranya kalian menentukan titik pusat. Oke, sudah. Bagaimana cara cari titik pusat? Diukur sesuai ukurannya. Yang pasti tengah-tengah itu. Oke. Ini bagaimana cara cari titik pusat? Diukur. Yang kita tengah begini. Seperti apa? Menentukan titik pusat. Berarti dia berada di tengah. Nah, enggak sama ukurannya ini. Setelah dibagi dua, dengan ini setelah dibagi dua. Ada yang tahu nggak apa itu titik pusat sebenarnya? Titik pusat adalah titik yang berada di tengah-tengah. Oke, bagus. Siapa yang menjawab? Rika. Jadi tadi tujuannya menggunting supaya bisa dilipat. Tujuannya dilipat supaya Bisa mendapat titik pusat lingkaran. oke, bisa mendapat titik pusat. Bagaimana yang ini? Pakai apa menentukan titik pusatnya? Jangka. Oke. Ini sudah dapat titik pusat. Bagaimana saya cara tak? Oh, pakai jangka juga, pakai jangka. Oke, sip. Yang ini tadi bagaimana caranya menentukan? Oh, sama dengan yang kelompok sebelah. Ada yang sudah dapat titik pusatnya? Dapat. Oke, silakan tandai dengan huruf. Huruf apa? Yang sudah dapat titik pusatnya, silakan tandai dengan huruf. Oke, sekarang kita lanjut ke awas kamu lagi muncul. Kalau orang bikin video mukanya muncul. Oke, setelah titik pusat, apa lagi yang kedua kita mau cari? Jari-jari. Ada yang tahu apa itu jari-jari? Ada yang tahu? Angkat tangan ya. Tika? Hah? Garis yang berhenti di titik pusat. Dari mana garisnya? Dari? Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Tarsan? Apa? Jari-jari adalah? Oh ya, garis dari titik pusat sampai ke sisi lingkaran. Ada lagi apa itu jari-jari? Guru sudah 2 jawaban. Sudah dapat jari-jari lingkaran? Kelompok mana yang sudah? Kelompoknya Rita sama kelompoknya Jinan, kelompoknya Saim sudah dapat. Kalau yang sudah dapat titik pusat berapa? Berapa kelompok yang sudah dapat titik pusat? Sudah ada semua ya? Jari-jari tadi baru 3 kelompok. Yang lain bagaimana? Tadi Parsan bilang jari-jari adalah garis yang ditarik dari titik pusat ke sisi lingkaran. Yang ketiga apa yang dicari? Diameter. Ada yang tahu apa itu diameter? Ya. Garis yang membagi 2 lingkaran. Saim bilang diameter adalah garis yang membagi 2 lingkaran. Ada yang pemahaman yang lain? Ada enggak? Sama. Garis yang membagi 2 lingkaran sama besar. Untuk garis, untuk garis jari-jari dengan diameter dibedakan ya warnanya. Bisa pakai 2 warna pulpen. Ada yang sudah dapat diameter? Kelompok berapa? Kelompoknya Rika, kelompoknya Jinan, kelompoknya Herin. Bagaimana yang lain? Diameter. Kelompoknya Herin. Nah, sekarang ini ada gambarnya Bu Guru masih polos. Siapa yang mau bantu Ibu Guru meletakkan titik sudutnya? Titik pusatnya. Ada yang mau bantu Ibu Guru meletakkan titik pusat pada lingkarannya Bu Guru? Ada yang mau? Oke, Jinan. Baru dikasih huruf ya. Ditandai dengan huruf. Taruh huruf apa kita taruh situ? Oke, B. Jadi Jinan sudah meletakkan titik di tengah lingkaran yang ditaruh dengan huruf B. Ada yang mau bantu Bu Guru untuk menggambarkan jari-jari lingkarannya Bu Guru? Oke, Herin. Yang lain? Yang lain? Masih ada satu lagi? Mau dipakai penggaris atau bagaimana? Coba ambil penggaris dulu. Ada. Sekarang ada enggak yang mau bantu Ibu Guru menggambarkan diameter pada lingkarannya Ibu Guru? Ada tidak? Jadi enggak gambarnya di kelompok? Akan dianggap di depannya, apa di tengah? Tadi temannya sudah kira-kira loh, ini Bu, kira-kira di tengah. Kasih huruf, Abang. Oke, sekarang ada enggak yang mau membaca gambarnya Ibu Guru? Yang mana? Coba Yusuf, kasih lihat temannya.
Yang manakah titik pusat dari lingkarannya, Bu Guru? Yang manakah titik pusat? Dilambangkan dengan B. Oke. Kemudian, kalau yang jari-jari yang mana? Garis mana ke mana? Dari B ke O. Itu namanya jari-jari. Betul kan yang dibilang Yusuf dari B ke O? Betul? Betul, karena dia baca dari titik pusat ke salah satu sisi lingkaran. Yang mana dari diameter? Garis mana? Dari mana ke mana? Dibilang Yusuf yang diameter dari ini, dari B ke titik ini. Sudah betul apa sudah betul? Hah? Oh, tidak betul. Ada yang mau membetulkan jawabannya Yusuf? Ya, Parsan sini. Tunjukkan sama Yusuf. Oh, berarti Yusuf belum paham. Belum. Bertanya enggak sama temannya tadi? Tidak. Nah, Parsan tunjukkan sama Yusuf yang mana diameter pada lingkaran. Nah, dari O sampai P. Tadi temannya sudah jawab apa tadi? Siapa tadi yang jawab diameter? Diameter adalah garis yang membagi dua lingkaran sama besar. Ini terbagi dua dari lingkaran kalau dari sini. Tidak, yang terbagi dua. Ini tak paham? Oke, terima kasih untuk Yusuf sama Parsan. Beri dia tepuk semangat. Bagaimana yang lain semangat? Sekarang kita cek jawabannya. Oke, kelompok. Tulis. Mana di sini. Oke, kelompoknya siapa lagi yang sudah ditulis namanya? Oke, Herin. Siapa lagi? Jinan? Ripka? Kelompoknya Ripka menentukan bagian lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat. Adalah yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Apakah jawaban tak semua sudah sesuai? Sudah. Kita lihat gambarnya Bu Guru. Ada di titiknya gambarnya Bu Guru. Cocok itu di tengah karena Ibu Guru menggambar pakai jangka. Ada di ini, apa namanya? Program di laptop. Nah, sekarang yang berikutnya jari-jari merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tepian garis lingkaran. Disimbolkan dengan R. Cocok tidak gambar tak semua? Cocok. Ini gambarnya. Ayo baca semua. Diameter adalah jadi disimbolkan dengan D. Jadi besok kalau Bu Guru berapa D-nya, berapa R-nya sudah paham ya? Ini gambarnya Bu Guru. Nah, sekarang kesimpulan dari pembelajaran tayang tadi sudah menemukan semua titik pusat jari-jari lingkaran. Ada yang mau bantu Bu Guru membacakan kesimpulannya? Oke, sekarang Ibu Guru minta bantuannya Dias. Lingkaran tergantung dari huruf yang kita taruh pada titik pusat. Terus Ibu Guru minta bantuannya Heril. Oke, selanjutnya. Breaking, hore. Hal-hal yang ditunggu-tunggu ketika saat belajar apa? Breaking. Sekarang Ibu Guru mau Oke, kita mau apa bacanya ini? S warna. Aturan mainnya adalah menyebutkan warna bukan? Bisa dicoba? Ini contohnya ya, contohnya. Contohnya? Contohnya? Oke, bisa. 1, 2, 3. Di? Oke ya, sekarang kita lanjut ke pembelajaran tak lagi. Bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang enggak warna? Kenapa Sari? Hah? Dato, dia bilang Sari, Dato Mipu mau saya bilang apa? Nah, sekarang menemukan hubungan titik pusat jari-jari, diameter dan pada tugas kelompok. Jadi Ibu Guru kasih nama kelompoknya. Untuk kelompoknya Saim tadi kelompok 1. Kita pakai angka lagi ya. Kelompok 1. Untuk kelompoknya Haura kelompok 2. Untuk kelompoknya Jinan kelompok 3. Untuk kelompok Rita kelompok 4. Cinta kelompok 5. Erin? Oke. Sekarang halo. Yang Ibu Guru sebutkan namanya tadi bisa menjadi leader. Silakan bagi tugas dan peran kepada rekan kelompoknya. Karena nanti hasilnya ini kita presentasi. Oke, siapa yang juru tulisnya di sini? Di sini siapa juru tulis? Di sini siapa? Siapa? Kemudian yang cari jawaban siapa? Yang berdiskusi siapa? Yang mempresentasikan nanti siapa? Ya, oke. Apa pertanyaan tak? Nah, bisa di belakangnya. Ini untuk jawabannya nomor 2. Paham? Sudah ada peran kelompoknya? Sudah? Oke. Haura? Sudah ada peran kelompoknya? Sudah?
Ini nomor 1. Ya. Itu Kak, nomornya. Yang mana nomor 1? Tinggal dituliskan yang mana titik pusatnya, huruf apa dia. Ya. Sudah ada peran kelompoknya di sini? Di sini sudah ada peran kelompok. Oke. Ini sudah dibagi peran kelompoknya. Jadi jangan baku tunjuk-tunjuk nanti kalau disuruh presentasi. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang halo. Halo. Masih semangat? Tepuk semangat. Kalau saya munculkan ini, apa yang ada di pikiran tak? Ice breaking. Berdiri. Yes. Hal yang paling ditunggu-tunggu adalah saat ice breaking. Diam. Level. Oke, sekarang masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasilnya. Tadi sudah dibagi tugas, toh? Saya bagi tugas. Kelompok siapa dulu yang mau membacakan hasil? Oke, kelompok 1 siapa yang ditugaskan? Bagas Saputra. Silakan ambil pekerjaannya. Yang lain perhatikan. Halo. Ya. Halo. Perhatikan teman tak. Nama kelompok 1. Perhatikan gambar lingkaran di atas. A. Tentukan titik pusatnya. Jawab. Titik pusat adalah P. B. Tentukan jari-jarinya. Jawab. Jari-jari adalah garis B ke C. C. Tentukan diameternya. Tentukan jari-jarinya adalah C. Temukan diameter. Diameternya adalah A ke B. Bagaimana hubungan antara AP dan AB? Hubungan antara garis AP dan Oke. Tentukan jari-jarinya. Jari-jari lingkaran tersebut adalah ditandai dengan huruf C ke P. Sebuah garis yang akan berhenti di titik pusat tersebut. A ke P. Terus tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan gambar lingkaran di atas. Tentukan titik-titik pusatnya. Titik-titik pusat yang terdapat pada lingkaran adalah P. Tentukan Jawab. Titik adalah P. Ya. B. Tentukan jari-jarinya. Jari-jarinya adalah P. Kelompok 4. Diameter itu selalu melewati titik pusat lingkaran dan memiliki ukuran yang sama dengan 2 kali jari-jari atau jari-jari lingkaran. Diameter selalu melewati apa? Titik pusat. Kemudian memiliki ukuran yang sama dengan meter. Ibu guru ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, yang bisa jawab angkat tangannya. Sebuah lingkaran berdasarkan tadi ya, mempunyai jari-jari 8 cm. Hitung berapa panjang diameternya? Parsan. Berapa? 16 cm. Bagaimana yang lain? Saim? 16 cm juga. Ada yang lain? Herin? Berapa? 16 cm. Karena tadi dibilang bahwa yang namanya diameter berapa kali jari-jari? 2 kali jari-jari. Nah, sekarang pertanyaan keduanya, Bu Guru. Lingkaran mempunyai panjang diameter 10. Berapa jari-jarinya? Bagas. Apa 5? 5 apa? 5 cm Yusuf? 20 cm. Nabil? 20 cm. Ivana? Cinta? 5? Jumadil? 5 cm. Resa? Dias? 5 cm. 5 cm. Beli tepuk semangat untuk yang benar jawabannya. Tepuk semangat. Tepuk pramuka. Oke. Selanjutnya kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran? Oh ya, Jinan? bisa ditaruhkan A atau C. Oh, kalau kita menentukan jari-jari dengan diameter ada huruf A atau B atau C ya. Oke, bahwa setengah dari diameter adalah jari-jari. Ada kesimpulan lain? Oke, ini. Kalau satu diameter sama dengan 2 jari-jari, ada lagi? Bahwa lingkaran ini merupakan apa tadi?
Ibu guru bilang kumpulan dari titik-titik yang membentuk kurva tertutup atau lingkaran. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi kesepakatan belajar tak. Bagaimana kesepakatan belajar tak yang kita bilang tadi pagi? Terlaksana tidak? Terlaksana. Apakah semua mengerjakan tugas? Apakah semua tidak ada yang membuli? Semua sopan? Sopan, tertib? Aktif dalam kelompoknya? Sampai saat ini suasana kelasnya masih bersih? Berarti kesepakatan kelas kita untuk pembelajaran kali ini terlaksana cukup? Semua dapat tepuk semangat. Oke, nah sekarang kita merefleksi kegiatan hari ini. Di atas ada gambar apa? Di atas ada gambar emoji. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang masih begini? Apa artinya ini? Ada yang masih bingung dengan pembelajaran hari ini? Asari masih bingung? Bingung di mana? Bagaimana teman duduknya Asari? Cuma satu orang ya? Siapa yang begini? Oh, berarti satu orang lawan 29 ya, karena 30 yang hadir. Oke, alhamdulillah karena kegiatan pembelajaran hari ini cukup. Semua merasa oke. Ini dari Bu Guru untuk kalian semua. Kalian semua adalah hebat. Ini dari Bu Guru juga. Terima kasih karena kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Tetap menjadi pembelajar sepanjang hayat dan tetap terima kasih. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.